wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak semuanya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa bertemu dalam forum yang sangat luar biasa ini, dan yang pasti kita masih diberi kesehatan semuanya. Alhamdulillah bisa diberi keinginan dan kemauan ya. Saya selalu mengatakan ada 2 poin. Orang kadang ingin ngaji tapi berat untuk berangkat ke tempat ngaji gitu ya. Jadi ada bagi kita yang hadir di sini itu sangat luar biasa karena Allah telah memberikan kemudahan, memberikan rasa ingin thalabul ilmi, tapi juga memberikan kemudahan kita atau mau kemudian melangkahkan kaki kita ke majelis yang luar biasa ini. Salawat dan salam tentu saja mari kita hadirkan kehadiran Rasulullah SAW yang kita sangat tunggu syafaatnya di hari akhir. Dan pada pagi hari ini saya sangat terhormat sekali diberi kesempatan untuk berbicara tentang Ibu Siti Alfiah. Beliau adalah istri Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan kebetulan saya termasuk dalam di Jogja itu ada, di Indonesia sebenarnya, dan di Jogja juga ada itu Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia Korwil Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi memang ada satu organisasi yang menghimpun semua keturunan pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini sekarang ada sekitar 181 pahlawan nasional. Dan Bapak dan Ibu harus, terutama Mbak harus tahu, dari 181 orang itu hanya 15 orang perempuan. Jadi masih sangat banyak tokoh-tokoh perempuan kita yang belum diangkat atau diketahui, digali tentang peranannya terhadap negara ini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan kita akan bicara tentang Siti Alfiah. Tidak tahu apakah nanti beliau itu punya kompeten untuk kemudian kita ajukan sebagai pahlawan nasional, kan? Nanti bisa saja kita berbicara di luar forum ini. Baik, dan Bapak dan Ibu semuanya, ketika saya mendapatkan judul Siti Alfiah, saya kemudian berpikir pasti perempuan ini adalah seorang yang sangat luar biasa, seorang yang istimewa, sehingga beliau itu bisa mendampingi seorang besar seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, baik ketika beliau itu masih sehat maupun saat beliau itu sakit, baik ketika beliau itu mendapatkan posisi yang sangat luar biasa sebagai Panglima Besar maupun ketika beliau itu harus bergerilya di hutan-hutan. Tidak semua perempuan bisa mendampingi seorang laki-laki yang punya komitmen yang tanpa batas. Saya katakan Sudirman itu komitmennya tanpa batas, begitu, bahkan dia melampaui kekuatan fisiknya untuk untuk mengabdi kepada negara. Dan saya pikir kita harus mengulik sisi humanisme seorang Sudirman. Dan satu yang bisa kita masuk ketika kita bicara tentang sisi humanisme seorang pahlawan nasional, maka salah satu pintunya adalah melalui keluarga. Dan kita mencoba untuk melihat seperti apa sih Sudirman itu. Jangan hanya melihat pangsarnya, panglima besarnya, bagaimana beliau memimpin orang-orang gerilya, bagaimana beliau dieluk-elukan, bagaimana beliau itu ditaati anak buahnya, tapi seperti apa beliau sebagai seorang ayah dan suami. Nah, ini penting sekali untuk melihat seperti apa sih pahlawan nasional kita. Bapak dan Ibu semuanya, Mas dan Mbak semuanya, kalau saya membaca atau istilahnya mempelajari tentang kisah hidup Sudirman dan juga Alfiah, maka saya selalu mengingat selain mereka berdua sebenarnya ada beberapa pasangan suami istri yang beliau itu juga termasuk pahlawan nasional yang hampir sama sebenarnya posisinya atau hampir sama latar belakangnya. Bapak dan Ibu pasti tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah, Nyai Ahmad Dahlan. Beliau adalah suami istri yang dua-duanya adalah pahlawan nasional. Ada 2 pasang suami istri yang dua-duanya adalah pahlawan nasional. Yang pertama adalah Siti Walidah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang kedua Teuku Umar dan cucunya Din. Ya.
Kalau Fatmawati dan Soekarno, karena Soekarno itu proklamator ya, belum nggak pahlawan nasional, tapi beliau itu adalah proklamator. Tapi Fatmawati itu adalah pahlawan nasional. Beliau Fatmawati dan Soekarno itu juga dua sosok yang sangat luar biasa. Yang kalau saya melihat Alfiah, mereka itu sebenarnya adalah sosok-sosok perempuan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, Alfiah itu adalah seorang perempuan asli Cilacap, pesisir begitu. Beliau itu lahir dari keluarga yang sangat-sangat berada. Kalau bahasanya Jogja itu beliau itu juragan. Keluarga beliau itu juragan. Keluarga beliau itu kaya raya. Bahkan saya baru saja mendapatkan informasi juga dari salah satu keluarga bahwa ada satu tradisi yang sangat luar biasa di keluarga besar Bu Alfiah ini. Karena mereka itu bahasanya itu ini Jawa semua bisa tahu Jawa ya. Kedanan gitu ya. Jadi keluarga besar Bu Alfiah itu kedanan dengan Muhammadiyah. Kedanan dengan Muhammadiyah sehingga setiap mereka punya harta, mereka beli tanah, mereka punya apa itu diwakafkan semuanya di Muhammadiyah. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa yang ada di keluarga Siti Alfiah, sehingga beliau itu merupakan keluarga yang sangat berada, sangat kaya sekali. Dan Alfiah ini adalah seorang perempuan muda yang dia itu bukan perempuan yang pada tahun sekitar 1900-an, 1930-an begitu ya. Ketika memang meskipun pada waktu itu untuk dobrakan pendidikan untuk perempuan sudah dimulai ya, tetapi memang Alfiah ini juga salah satu perempuan yang dia tidak hanya bersekolah saja, tapi dia juga aktivis di organisasi, kebetulan di Muhammadiyah. Beliau aktif sekali di Muhammadiyah dan seorang aktivis, bukan hanya sekedar ikut-ikutan tapi penggerak juga. Nah, ini adalah sosok seorang Alfiah. Bagaimana sejak muda, sejak kecil, sejak remaja, beliau itu memang jenis perempuan yang bergerak terus. Pemikirannya bergerak, badannya bergerak, kemudian hartanya juga bergerak, dan itu semuanya diberikan untuk Muhammadiyah kebetulan. Nah, beliau cantik sehingga banyak sekali orang yang sangat suka sama dia begitu ya. Kembang desa lah gitu. Kemudian kita lihat Sudirman itu siapa? Ini mungkin ini menjadi modus ya. Sudirman itu anak biasa. Beliau itu saya bukan hanya ya anak seorang kayak lurah lah ya, wedono gitu ya. Pejabat pemerintah begitu, tapi secara ekonomi tidak sekaya Alfiah. Jadi kalau dari sisi ekonomi itu lebih status sosial ekonominya itu lebih tinggi keluarganya Alfiah ketimbang Sudirman. Tetapi Sudirman itu juga ditempa dia itu punya kelebihan di keagamaan yang luar biasa, dia punya kelebihan di organisasi yang sangat luar biasa, yang paling penting dia punya karakter sebagai pemimpin. Artinya beliau itu memang sejak muda itu sudah sangat aktif di berbagai macam gerakan. Beliau itu juga menjadi penggerak dari Hizbul Wathon Muhammadiyah. Kemudian beliau juga seorang guru di Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah juga. Sehingga memang pada waktu itu posisi ekonomi katakanlah seperti itu tidak menjadi halangan seorang Sudirman untuk jatuh cinta kepada Alfiah. Dan dia menggunakan banyak cara untuk bagaimana Alfiah itu bisa dekat dengan dia. Salah satunya adalah karena dia seorang pemimpin gitu ya, dia menjadikan Alfiah itu kalau ada kegiatan gitu ya sebagai pengurus lah, sehingga mereka bisa selalu berdekatan. Nah, ini menjadi modus ya. Kalau mas-mas jadi kalau mau sudah naksir gitu ya atau mau ta'aruf itu jadikan mereka salah satu bagian dari kegiatan. Ini modus. Tapi ini menjadi penting karena ternyata mereka bertemu dalam sebuah forum yang sangat luar biasa, bukan forum yang di jalan katakan seperti itu, tapi forum yang sangat terhormat begitu. Mereka bertemu di sebuah organisasi. Bahkan Sudirman juga menggunakan modus mendekati orang tuanya karena sama-sama di Muhammadiyah, akhirnya dia punya punya link gitu ya, punya link untuk bisa mendekati orang tua si Alfiah. Sehingga pada waktu remaja mereka ketika orang-orang sudah pada tahu nih, wah ini Sudirman ini naksir nih sama Alfiah gitu ya. Yang lainnya sudah pada mundur teratur.
Karena mereka melihat ya memang Sudirman itu orang yang tidak terlalu kaya, tapi dia itu seorang yang sangat luar biasa gitu. Satu-satunya yang menentang pernikahan Sudirman dengan Alfiah itu adalah pamannya, seorang namanya Haji Mukmin ya. Jadi saya juga pernah mengetahui dia salah satu seorang yang sangat kaya dan mungkin terkaya di Cilacap pada waktu itu. Dia tidak menyetujui karena ya itu nggak bisa, ini ponakan saya ini cantik banget nih, dia harus dapat seorang suami yang kaya. Kamu boleh jadi tentara, kamu boleh jadi panglima, kamu boleh jadi apapun, tapi kamu tuh tetap saja nggak bisa secara apa ya, ekonomi itu kemudian istilahnya memuliakan Alfiah itu adalah pendapat dari si keponakan. Tapi apa namanya, istilahnya Sudirman tidak kecil hati karena ya memang dia tertempa menjadi seorang pimpinan ya. Dia merasa bahwa oke, aku punya lah, meskipun aku tidak kaya tapi aku juga nggak miskin-miskin amat lah. Jadi kalau cuma melamar masih bisa begitu ya. Itu pedenya ya Mas ya. Jadi Mas ini harus pede kalau sudah mulai mau ta'aruf gitu ya, harus pede. Nggak boleh kemudian ya harta, kan kadang orang tua itu ya mbak kalau yang sudah punya yang sudah menikah atau yang nanti mau menikahkan anaknya, biasanya juga pasti akan melihat, ini anakku nanti bahagia nggak ya, kecukupan nggak ya. Tapi ini kembali lagi tergantung pada laki-lakinya, bagaimana dia itu memperjuangkan. Nah, Sudirman itu adalah sosok yang sangat memperjuangkan seorang Alfiah pada waktu itu di dalam apa ya istilahnya, di dalam keterbatasannya. Beliau menikah di tahun 36 pada usia yang belum terlalu tua dan punya 7 putra putri. Bisa dibayangkan 7 anak dari Sudirman dan Alfiah itu. Sehingga ketika tahun 50 Pak Dirman itu meninggal di usia 34 tahun, sangat muda sekali. Mas Panji usianya berapa? Oh 38, saya sudah 50. Sudah sangat luar biasa. 34 tahun Pak Dirman itu meninggalkan Siti Alfiah dengan 7 anaknya. Dan Siti Alfiah tetap sampai akhir hidupnya beliau masih tetap menjadi seorang tokoh. Kalau tadi banyak banget banyak banget apa ya istilahnya ya kegiatan Bu Alfiah, posisi Bu Alfiah, peran Bu Alfiah, tidak heran karena sampai detik terakhirnya beliau itu adalah sosok yang masih dipandang tidak dengan sebelah mata oleh banyak kalangan, terutama kalangan dari TNI. Itu istri seorang panglima besar, artinya dia istri yang suaminya sudah sangat jauh meninggal dunia. Nah, Bapak dan Ibu, kisah seorang cintanya Sudirman sama Alfiah itu kan unik ya. Mungkin ada satu poin yang menurut saya sangat luar biasa. Bagaimana pada satu titik tertentu seorang perempuan itu mau melakukan apa saja untuk suaminya, dan pada saat itu titik tertentu itu seorang suami itu juga ingin hal-hal terakhir, hal-hal yang sangat luar biasa itu dilakukan oleh istrinya. Mungkin Bapak dan Ibu ingat ya bagaimana kemudian Rasulullah itu meninggal di pangkuannya Aisyah gitu ya. Bagaimana Aisyah itu merasakan ini satu hal yang sangat luar biasa bagi saya, bahwa Rasulullah itu meninggal di pangkuan dia dan di kamar dia. Itu satu bentuk penghargaan seorang laki-laki terhadap perempuan. Nah, pada saat Sudirman itu sakit, pernah Pak Dirman itu kan perokok berat ya Mas, karena makanya dia paru-parunya sangat berat. Sangat beratnya sudah sampai pada sakau, menurut saya sudah sakau ya. Ketika beliau sakit itu salah satu yang dikangeninya itu adalah rokok. Tapi kan beliau nggak boleh ngerokok nih. Dia nggak boleh ngerokok karena memang baru sakit ya di rumah sakit Bethesda, di Panti Rapih nggak boleh ngerokok. Nah kemudian dia itu bilang sama istrinya, si Alfiah itu disuruh merokok hanya agar saya bisa membau asap rokok. Hanya karena Sudirman sudah sangat kangen dengan merokok karena beliau benar-benar perokok yang sangat berat dan dielek ke siapapun tidak bisa gitu.
akhirnya dia minta Alfiah untuk merokok dan asapnya disemburkan kepada Pak Dirman, itu sudah sangat melegakan buat dia. Dan di situ awal menjadi Bu Alfiah itu menjadi perokok juga gitu ya. Artinya kita harus melihat ya teman-teman yang perempuan itu dari sisi cerita seorang Alfiah ini bahwa oh ya ternyata kadang seseorang harus merokok itu karena ada tujuan, ada asbabun nuzulnya, ada sebabnya gitu ya. Tidak selalu kemudian itu menjadi sebuah hal yang negatif. Saya termasuk orang yang tidak suka merokok, Pak. Suami saya juga tidak merokok gitu. Tapi saya memandang bahwa apa yang dilakukan Alfiah itu luar biasa. Dan itu bagian dari cinta ya. Kalau saya lebih ke cinta, bagaimana dia menghargai suaminya, menghargai kebahagiaan suaminya dengan kemudian ini saya masih bisa melakukan, toh tidak dosa gitu. Berarti seperti itu ya, dia tidak melakukan sebuah kesalahan yang dalam kategori dosa di dalam agama. Kemudian dua hal yang lagi yang sangat luar biasa dari cinta seorang Alfiah dan Sudirman itu adalah Sudirman minta secara khusus pada Alfiah, bisa minta secara khusus pada istrinya untuk menuntun la ilaha illallah sebelum beliau meninggal. Dan benar, ketika beliau meminta menuntun itu la ilaha illallah belum selesai, kalau hari saya belum selesai, tapi beliau sudah meninggalnya, tapi sudah insya Allah sudah cukup lah. Karena kita lihat Sudirman itu kan orang santri ya, dia itu seorang yang santri sekali. Kalau ditanya apa yang menjadikan pelindung dia, kenapa dia tidak tertembak, kenapa dia selalu menjawab pelindungku itu cuma nggak satu, tapi apa begitu? Tapi pelindungku itu adalah sholat, karena dia tuh adalah orang yang sangat taat terhadap sholat. Dia selalu memelihara wudhu dan lain sebagainya. Dan dia selalu menjawab itu yang melindungi saya, bukan pasukan yang berada di sekelilingnya. Itu yang melindungi beliau. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah sisi humanisme seorang Sudirman dan Alfiah ya. Karena saya melihat bahwa Sudirman Alfiah ini seorang yang dia itu punya pemikiran yang ke depan menurut saya, ketika dia mau turun berorganisasi dan dia punya pemikiran yang ke depan. Tetapi ketika beliau itu memutuskan untuk menerima lamaran seorang Sudirman, kemudian melihat Sudirman itu seperti apa, maka beliau memutuskan untuk aku berada di behind you nih, atau aku berada di belakangmu nih. Jadi udah kamu yang maju, saya di belakang dan di samping. Tetapi saya melihat Sudirman itu sangat memuliakan seorang Alfiah, sangat memuliakan. Contohnya ketika terjadi perang apa ya, pokoknya akan ada perang lah. Itu sebelum perang dimulai itu Sudirman itu sudah membawakan istrinya itu untuk ya bedak, kemudian kalau zaman sekarang make up lah gitu ya, make up lengkap. Sampai Alfiah itu bingung, ini buat apa? Ya kamu harus tetap cantik nih. Pokoknya kamu tuh harus tetap cantik dalam kondisi apapun, kamu tuh harus tetap cantik. Kamu nggak boleh kemudian meskipun sedang perang, kamu kemudian bedakmu habis, lipstikmu habis, itunya habis. Jangan, nanti kamu akan. Artinya ini cara simple seorang laki-laki untuk bisa memuliakan istrinya. Bagaimana kemudian bukan karena cantik itu kan bagi perempuan itu kan terlihat cantik itu, saya yakin bukan hanya di depan suami ya, tapi pasti di depan orang lain kita pasti kepingin terlihat cantik juga, cantik dalam konteks kita rapih dan lain sebagainya. Itu bagaimana seorang Sudirman itu memuliakan istrinya, itu salah satu contohnya seperti itu. Dan saya melihat cara Sudirman juga memuliakan istrinya, meskipun Alfiah itu behind Sudirman ya, ataupun kemudian dia di belakang Sudirman, tapi saya yakin Pak Dirman itu melibatkan Alfiah dalam setiap tindakannya, pemikirannya, diskusi-diskusinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika Pak Dirman itu meninggal, maka orang-orang itu masih menghormati Alfiah sebagaimana mereka itu menghormati Pak Dirman. Mereka masih mendengarkan kata-katanya, mereka masih memperhatikan permintaannya. Ini nggak semua orang loh, nggak semua istri pejabat, istri orang-orang hebat itu bisa diperlakukan oleh mungkin anak buahnya, orang lain ataupun institusinya seperti itu, nggak semuanya.
Tetapi ketika seorang masih punya peran seperti itu, maka pasti ketika hidupnya si suami itu, si Alfiah itu tidak hanya ditempatkan sebagai konco saja, konco wingking, konco dapur, konco konco wingking lah gitu ya, konco wingking begitu. Enggak. Pasti beliau itu melibatkan Alfiah itu dalam berbagai hal, sehingga orang-orang ataupun anak buahnya itu juga melihat menghormati Alfiah sebagaimana mereka menghormati Sudirman. Ini hampir sama kasusnya dengan Kiai Dahlan dan Nyai Walidah. Kebetulan saya itu berada di garis beliau berdua ya. Ketika Kiai Dahlan itu meninggal tahun 1923, Nyai Dahlan itu meninggal 1946. Pada saat revolusi itu, tahun 40-an itu bahkan pada saat 45 ketika Pak Karno itu ada di Jogja, Nyai Dahlan itu masih sangat dihormati oleh tokoh-tokoh negara. Hampir semua tokoh negara itu kalau mau apa-apa itu sowan ke beliau. Presiden Soekarno pada waktu Nyai Dahlan itu sakit, beliau itu menyempatkan untuk menengok di rumahnya. Dan beliau tidak mau duduk di mana-mana, beliau hanya duduk di samping Nyai Walidah. Pak Dirman ketika mau memulai untuk gerilya, siapa yang dipamiti? Nyai Walidah, Siti Walidah itu atau Nyai Ahmad Dahlan. Karena apa? Karena ketika masa hidupnya Siti Walidah itu atau Nyai Ahmad Dahlan itu, Kiai Dahlan dan Siti Walidah itu merupakan sosok yang bisa berkolaborasi, sehingga itu orang-orang itu melihat menghormati Siti Walidah itu sama seperti menghormati Kiai Dahlan, meskipun beliau itu sudah jauh meninggal. Nah ini yang saya katakan seperti ini. Jadi bagaimana kemudian kita juga tahu nih cerita tentang Cut Nyak Dien dan Teuku Umar. Yang lebih meninggal pertama kan Teuku Umar. Tapi bagaimana kemudian pasukannya itu juga tetap menghormati seorang Cut Nyak Dien, menghargai seorang Cut Nyak Dien sebagai panglima, sama seperti mereka itu menghormati dan menghargai Teuku Umar. Nah ini relasi semacam ini yang sebenarnya menjadi satu pelajaran buat kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan ketika kita sudah berkeluarga. Ketika kita berkeluarga itu kan pasti ada komitmen-komitmen, tapi bagaimana kemudian bisa saling mendukung satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, itu menjadi satu poin yang sangat penting bagi siapapun, perempuan dan laki-laki, ketika kemudian salah satu di antaranya itu sudah meninggal. Nah ini yang kita coba lihat belajar dari sosok Siti Alfiah dan juga mungkin perempuan-perempuan yang mendampingi para pahlawan nasional kita. Ada satu poin yang kita tahu bahwa ketika si perempuan itu memutuskan untuk berada di belakang ataupun di samping si laki-laki yang kebetulan akhirnya dia punya kontribusi terhadap negara, kita melihat bahwa laki-laki itu menghormati perempuan, menghargai istrinya, dan bahkan melibatkan istrinya untuk sesuatu yang dalam konteks mengambil keputusan. Nah ini menjadi satu pembelajaran buat kita semuanya. Bapak dan Ibu semuanya, saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa poin pemikiran seorang Sudirman. Saya menarik banget, ada 2 poin ya. Ketika si Sudirman itu melamar Siti Alfiah, itu kan ada narasi seperti ini. Aku bukanlah orang yang hidup serba ada, Dek, tapi aku juga tidak kekurangan nih. Jadi aku tuh nggak serba ada, tapi aku nggak kekurangan. Jadi Sudirman itu pantang mengatakan aku tuh miskin loh, gitu. Enggak. Dia kata miskin itu sangat dia hindari. Kemudian jadi Mas tidak bercanda ketika mengatakan ingin mencari istri yang siap hidup sengsara. Jawaban dia apa? Sengsara itu bukan berarti disengsarakan, ya kan? Siap hidup sengsara itu bukan berarti disengsarakan, tetapi siap hidup sengsara itu adalah kesiapan mental ketika benar-benar menghadapi ketidakberuntungan dalam hidup. Nah ini menarik apa yang kemudian disampaikan Sudirman pada Alfiah, seorang perempuan yang sangat kaya, dan kemudian Sudirman dengan segala macam keriuhannya, tapi beliau punya satu komitmen yang sangat luar biasa. Saya tuh yang penting kamu siap untuk hidup sengsara, tapi saya tidak akan menyengsarakan kamu, yang jelas. Tapi pada satu titik tertentu ketika hidup kita kok tidak beruntung, maka kamu siap. Nah ini yang penting ya, bagaimana dalam sebuah kehidupan rumah tangga itu antara relasi suami istri itu ya harus jangan hanya senangnya aja, yang ketika senangnya aja kita oke, yang ketika merananya itu kita
kemudian ada yang meninggalkan dan lain sebagainya. Contohnya banyak banget ya di kehidupan kita, baik di sinetron, di gudang selebriti itu kan banyak banget. Satu contoh-contoh seperti itu yang setiap hari yang dipaparkan ke kita. Nah, ini ada satu yang menarik juga. Jika kekayaan itu menjadi rahasia kebahagiaan, tentu orang-orang kaya yang akan menari-nari di jalan. Jika kaya itu menjadi rahasia kebahagiaan, maka orang-orang kaya itu yang akan menari di jalan. Tapi kita melihat kenyataannya bahwa orang-orang miskinlah atau orang-orang yang tidak kaya lah yang bisa menari-nari dengan sangat bebasnya di jalan. Ketika keamanan itu menjadi sebuah kekuatan itu menjadi sebuah kekuatan, maka orang-orang penting itu akan bisa lepas atau bebas untuk berjalan-jalan kemana saja tanpa ada pengawalan. Tapi ternyata tidak. Orang-orang yang merasa dia kuat, penting itu justru dia keluar dengan pengawalan. Kita yang orang biasa itu mau ke mall, mau kemana itu santai aja, bebas saja. Jika kau beranggapan kecantikan dan keterkenalan akan membawa hubungan rumah tangga yang ideal, tentu hanya para bintang sandiwara yang akan bisa berumah tangga dengan baik. Tapi ternyata kita melihat bahwa kadang-kadang kita melihat orang yang suami istri, dia itu menjual apa begitu berdua itu sangat bahagia sekali. Nah, konsep-konsep seperti inilah yang kemudian ditanamkan seorang Sudirman kepada Alfiah dan juga kepada keluarganya, bahwa ternyata memang kita tidak bisa hanya bertumpu pada kekayaan yang sifatnya sangat duniawi. Ini disinilah letak istilahnya letak keharmonisan rumah tangga ataupun kekuatan rumah tangganya Sudirman dan juga anak-anaknya. Satu lagi, Alfiah itu adalah seorang perempuan yang dia itu memegang prinsip Jawa sebenarnya. Bagaimana kemudian seorang perempuan itu memperlakukan suaminya itu dipegang sekali oleh Siti Alfiah. Tetapi saya melihat bahwa meskipun Siti Alfiah itu kemudian memegang nilai bagaimana dia memperlakukan seorang suami gitu, tapi saya tetap melihat bahwa Sudirman itu kemudian menempatkan Alfiah itu benar-benar sebagai seorang yang istimewa. Jadi bagaimana dia memuliakan Alfiah, karena Bapak dan Ibu semuanya mungkin Mas Panji yang lebih tahu bagaimana sebenarnya seorang laki-laki, tanggung jawab laki-laki ketika dia sudah mengucapkan ijab kabul terhadap istrinya, itu kan tanggung jawabnya luar biasa. Bagaimana kemudian istri itu harus melakukan pengabdian terhadap suaminya. Tapi kadang-kadang kan sekarang kita dibenturkan dengan nilai perempuan itu juga bisa gini nih, perempuan itu juga bisa gini. Tetap saya melihat contoh-contoh pahlawan-pahlawan kita masa lalu atau pendamping-pendamping masa lalu pahlawan kita itu, semuanya itu bisa menerapkan itu baik-baik saja. Mereka tetap bisa eksistensinya masih tetap oke, diakui, tidak berkurang sedikit pun, bahkan ketika sejarah itu bisa membaca mereka akan menjadikan sebuah kekaguman yang sangat luar biasa. Nah, ini bagaimana kemudian mereka menerapkan, kalau menurut saya ada nilai kultural dan nilai religi yang bisa mereka terapkan secara seimbang tanpa harus dibenturkan. Ini penting Bapak dan Ibu semuanya, mbak-mbak yang masih belum menikah itu, mas-mas yang belum menikah itu juga sebenarnya ketika kita bisa memahami semuanya, nilai kultural dan religi itu bisa hidup berdampingan tanpa dibenturkan. Tapi kadang-kadang kita itu justru yang membenturkan ya kita sendiri gitu. Dengan segala macam pembenaran yang kita konstruksi sendiri itu ya Mas Panji ya. Nah, ini menjadi pembelajaran kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saya melihat bahwa selain kontribusi seorang Alfiah dan Sudirman dengan keluarganya, itu ada kontribusi Muhammadiyah di situ yang merekatkan mereka berdua itu sebenarnya Muhammadiyah. Nah, inilah makanya kenapa Sudirman itu kan juga salah satu kader Muhammadiyah yang sangat luar biasa. Alfiah itu juga kader Muhammadiyah yang sangat luar biasa. Dan Muhammadiyah itu ternyata banyak sekali merekatkan tokoh ya. Soekarno dan Fatmawati itu juga bertemunya di Muhammadiyah. Artinya organisasi itu menjadi salah satu pintu masuk yang sangat bagus sekali bagi tokoh-tokoh ketika mereka mau berkolaborasi, menikah dalam artian, dan kemudian mereka tetap memberikan kontribusi positifnya terhadap bangsa dan negara. Dan di akhir kata saya selalu mengatakan, di
di balik seorang laki-laki yang hebat dia pasti ada perempuan yang hebat gitu ya. Dan bukan berarti perempuan itu harus ada di belakang, ataupun ketika dia di belakang dia tidak bisa melakukan istilahnya peran-peran publiknya. Jadi kita bedakan ketika di rumah kita seperti apa, ketika di luar perempuan itu tetap dia bisa sama seperti laki-laki. Mungkin itu saja pemantik dari saya, Mas Panji. Nanti kalau bisa ada diskusi saya sangat berterima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.